Hai teman-teman, selamat datang di Ruang Happy-mu. Kali ini aku pengen berbagi sama teman-teman tentang konsep ya, moderasi beragama secara singkat aja deh ya. Moderasi beragama tengah menjadi topik yang tren ya di bangsa kita sejak tahun 2019 dan bahkan Kementerian Agama meluncing buku-buku karya untuk menjadi panduan di masyarakat kita tentang moderasi beragama. Namun yang perlu disayangkan ya, masih banyak muncul kesalahpahaman tentang konsep moderasi beragama di masyarakat kita yang beranggapan bahwa ketika seseorang yang bersikap moderat berarti tidak teguh pendirian dan tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Nah, banyak juga yang menganggap konsep ini memoderasi agama. Nah, benarkah demikian? Nah, apa sesungguhnya pengertian dari moderasi beragama itu sendiri? Dan seberapa pentingkah moderasi beragama dipraktekkan? Yuk kita lihat kembali di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwasanya moderasi itu asal katanya dari bahasa Latin moderatio yang berarti pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Nah, berarti kalau mau didefinisikan ya teman-teman, moderasi beragama itu dapat diartikan sebagai cara pandang ya. Cara pandang, sikap, dan praktek beragama yang memiliki prinsip adil dan berimbang guna membangun kemaslahatan umum di tanah air kita khususnya. Nah, dengan moderasi beragama, seseorang tidak berlebihan menjalankan atau menjalani agamanya dan tentunya tidak ekstrim. Baik ekstrim meyakini secara mutlak penafsiran satu tafsir teks agamanya dan menganggap sesat penafsiran selainnya, maupun ekstrim dalam mendewakan akal hingga mengabaikan kesucian agama. Nah, orang yang mempraktekkan itu disebut sebagai orang yang moderat, gitu. Nah, ternyata moderasi beragama juga dalam berbagai tradisi agama itu juga ada loh. Nah, kalau dalam tradisi Islam itu dikenal dengan konsep wasatiyah. Kemudian di negara kita karena ada banyak ragam macam agama ya, ada Kristen itu dalam moderasi beragama mereka punya konsep golden mean gitu. Kemudian dalam agama Buddha ada namanya Majjhima Patipada. Selanjutnya di agama Hindu pun mereka punya namanya Madhya Mika ya. Kemudian dalam agama Konghucu namanya Zongyong. Nah, semua istilah dalam semua agama yang ada di tanah air ini itu mengacu pada satu titik makna yang sama, yaitu jalan tengah ya. Sikap tidak berlebihan ya, sikap yang tidak berlebihan, dan sikap ini merupakan sikap beragama yang paling ideal gitu. Nah, lalu pertanyaannya, samakah moderasi beragama dan maknanya gini, lalu samakah, maksud saya ya, lalu samakah moderasi beragama dengan moderasi agama gitu. Tentu tidak sama ya teman-teman. Agama tidak perlu dimoderasi soalnya karena agama itu sendiri sebenarnya sudah sempurna yang mengajarkan banyak nilai-nilai luhur ya, keadilan, keseimbangan ya, dan cinta kasih tentunya. Dan jadi bukanlah agama yang dimoderasi melainkan para penganutnya yang menjalankan agamanya itu yang harus dimoderasi seperti itu. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremisme dan tidak sedikit ya orang-orang yang menjalankan agama ya menjadi ekstrim gitu. Berlaku ekstrim atas nama agama juga akan memunculkan konflik ya. Berlaku ekstrim atas nama agama juga akan banyak memunculkan konflik ya. Baik itu kebencian ya, intoleransi ya, peperangan yang memusnahkan peradaban. Nah, sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi.
Moderasi beragama harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan, di mana setiap masyarakat, apapun jenis suku etnisnya, budaya, agama, eh, pilihan politiknya, bahkan ya, harus bisa kita saling mendengarkan satu sama lainnya. Sehingga kita selalu bisa untuk merawat keberagaman bangsa yang merupakan karunia dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi mari jadi mari bijak dalam beragama dengan menjadi moderat. Terima kasih.